Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda berada, teman-teman, bergabung kembali dalam Madrasah Imam Al-Bukhari. Spesial kali ini kita mencoba untuk berdiskusi, memanfaatkan waktu kita dalam mengisi hari-hari menjelang akhir Ramadan, khususnya bagi kami yang ada di sini, para peserta i'tikaf, para mu'takifin, yang semoga dengan ibadah yang kita tunaikan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk meningkatkan ibadah, menjauhi maksiat, dan dengan itu mudah-mudahan kita dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan spesial ya, membahas beberapa persoalan-persoalan yang disampaikan oleh kawan-kawan kita ya, baik dari ini Instagram, ada dari YouTube, ataupun nanti mungkin kita akan diskusikan kalau yang mau ditanyakan. Dalam kesempatan yang seyogianya kita coba tampilkan kesempatan malam ya, bersama tamu dari Al-Azhar, atau kita juga bisa bahas di luang-luang waktu. Ada beberapa waktu-waktu yang tidak memungkinkan karena kesempatan yang sedikit, agenda yang cukup padat. Karena itu di sela-sela seperti ini kita coba hadirkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita diskusikan sehingga menambah pengetahuan kita, sekaligus juga mengaitkan dan mereview ya, melihat kembali pelajaran yang telah kita kaji di masa yang lalu, yang boleh jadi ini ada korelasinya, ini sambil praktek yang ngaji begitu gitu ya. Pertanyaan itu nggak akan jauh dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Quran atau oleh hadis-hadis Nabi SAW, karena memang Al-Quran itu saat diturunkan Allah langsung sampaikan petunjuk kehidupan, pedoman hidup ya. Quran surah kedua ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya, di bulan Ramadan saat itulah diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudal linnas, ya, hudal linnas, sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi seluruh manusia. Jadi semua kegiatan manusia itu petunjuknya dari Quran. Penjelasan tafsirnya dari Quran itu ada di hadis-hadis Nabi SAW. Praktikalnya ada di kehidupan ya, masa orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari Nabi yang diwariskan kepada generasi setelahnya sampai ke kita. Jadi semua kehidupan manusia itu petunjuknya ada di situ. Jadi nggak ada di Islam pertanyaan yang nggak bisa dijawab, itu nggak ada. Selalu setiap pertanyaan itu ada jawabannya. Makanya setiap ada persoalan apapun yang terkait kondisi apapun, Anda buka Al-Quran, Anda temukan. Anda pengen tahu tafsirnya, tafsir itu kan detil kan. Jadi kalau di Quran kan gambaran-gambaran umum yang disampaikan. Ada yang detil kalau pokoknya itu sangat jelas, seperti tauhid, harus detil. Ya, makanya ayat-ayat tauhid itu detil sifatnya supaya tidak ambigu. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang esa. Makanya belum pernah kan dengar ada perkataan ulama begini, terjadi perbedaan pendapat tentang keesaan Allah. Nggak ada kan? Ya, jadi ayat-ayat tauhid itu sifatnya mutlak gitu, harus jelas. Ya, kalau kita bertuhan nggak jelas, banyak perbedaan pendapat, maka ibadah kita nggak akan fokus, ya kan? Dan kekuatan iman kita pun ya, akan naik turun gitu ya. Nah, karena itu penting bagi kita mencari ilmu pengetahuan untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah, ya, untuk paham itu. Adapun hal-hal dalam konteks kehidupan, jadi kayak tadi ada tauhid, ada ibadah, ada muamalah. Dalam konteks muamalah semua ada. Nggak percaya silakan cek. Hubungan dengan diri kita sendiri ada ayatnya, ada hadisnya. Hubungan dengan orang tua ada ayatnya, ada hadisnya. Hubungan dengan pasangan hidup, ya, istri dengan suami ada ayatnya, ada hadisnya. Hubungan dengan anak-anak ada ayatnya, ada hadisnya. Hubungan dengan tetangga ada ayatnya, ada hadisnya. Itu dibagi lagi. Di rumah tangga kan fikirnya rumah tangga. Ya, dengan sekitaran apa hubungannya? Apakah bisnis? Ada ayatnya. Bahkan di Al-Bukhari nanti ada kitabul buyu', gitu kan? Di lain-lain juga ada kitab tentang jual beli ya, dengan tentang bisnis. Kemudian di pemerintahan ada kitabul imarah, ada bahkan contohnya banyak. Ya, seperti apa modelnya? Pemerintahan Nabi Musa ada, pemerintahan di masa Nabi sebelumnya juga ada ya. Nabi Yusuf ada, yang mau jadi menteri kan ada, perdana menteri ada, sampai puncaknya di masa Nabi Muhammad SAW. Semua ada. Ya, bayangkan dari kebayang nggak? Belum ya? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada. Coba di Islam,
Bahkan itu lekat dengan bimbingan doanya. Silahkan cek dari bangun tidur doanya ada. Sampai mau tidur lagi ada doanya. Antara doa bangun tidur dengan mau tidur beda kan? Coba kalau mau dibuat oleh manusia, manusia mana yang sanggup menghadirkan doa, ya, menyusun gitu kan dari bangun tidur sampai tidur lagi semua kegiatan manusia. Karena itu sering saya katakan ini mustahil. Mustahil Islam itu rekayasa buatan manusia, mustahil Al-Quran itu buatan manusia, mustahil apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehendak Nabi sendiri. Makanya tegas Allah menyampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita lihat beberapa yang ditanyakan, kita ambil contoh kasusnya gitu kan. Ini nomor 1 ini sudah dibahas yang kemarin kita ketemu. Ini nomor 2 dari akun azans.salafi 0411. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga beserta jajaran kru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, lindungan, dan kita semuanya insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlindungan Allah itu kita sedikit ya. Perlindungan Allah yang paling tampak apa? Yang paling terasa. Orang tuh membayangkan kalau dilindungi Allah itu gambarannya kalau ada gangguan langsung dapat perlindungan, ya. Bahasa melindungi itu kan gambarannya demikian ya. Padahal ingat, gangguan terbesar itu dari mana? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu setan tuh musuh yang paling nyata. Ya, dan sifat musuh kan mengganggu. Ya, sifat musuh apa? Mengganggu. Jadi setan tuh memberikan was-was. Was-was tuh mengaktifkan sel fujur, ya, dorongan negatif dalam diri kita yang tadinya oleh Allah ditempatkan untuk menjadi katalis, ya, untuk mempercepat munculnya sifat baik. Jadi ada fujur namanya, sifat lawan dari takwa. Di Quran surah 91, ya, Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kalau takwa itu puncak-puncak sifat baiknya, jujur di sini ada ya. Sabar gitu, rendah hati, yang tawadhu itu. Nah, ada lawannya saat bersamaan. Jujur lawannya dusta, kan? Rendah hati lawannya sombong, marah, gitu kan? Ya, di sini sabar, sini marah, yang tidak terkontrol. Nah, yang dijadikan peran oleh setan itu, dia mengangkat yang fujurnya. Yang tadinya yang sifat fujur ini sebetulnya untuk menjadi katalis yang takwa supaya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabar nggak akan muncul. Coba dari mana taunya sabar? Ketika bertahan dalam kemarahan yang tidak terkontrol kan? Ya, coba kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada macam-macam, tiba-tiba istri Anda mengatakan, atau anak Anda mengatakan, atau teman Anda mengatakan, sabar ya, sabar itu, ya kan? Ya Anda akan respon, kamu kenapa gitu? Ya, jadi harus ada seperti itu, dibuat demikian, bukan ingin menciptakan orang-orang dengan karakter yang buruk, bukan. Asalnya menjadi katalis. Nah, cuma untuk memanfaatkan ini menjadi katalis, takwanya harus dilatih, maka muncullah ibadah. Karena itu ibadah itu didesain oleh Allah itu salah satunya untuk menguatkan sinyal takwa. Ya, karena itu ditemukan dalam Al-Quran, perbuatan-perbuatan baik dalam bentuk ibadah, itu kalau nggak diawali, diakhiri dengan takwa. Kita sholat misalnya, kan awalnya takwa dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi untuk mendapatkan takwa, kita sholat. Supaya sifat baik itu muncul. Makanya di antara fungsi salat itu Quran surah 29 ayat ke-45, innas salata tanha lil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi kalau orang salatnya bagus, ya dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, puasa, kita sekarang puasa nih. Tujuan puasa apa? Membangkitkan sinyal takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Nah, cuma kalau ibadahnya malas ibadah, jarang baca Quran, ya, jarang sholat, jarang puasa, dan sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh setan, nanti takwanya lemah, lawannya naik. Kan rumus hidup begitu. Kan selalu keseimbangannya begini. Kalau soleh naik, salah turun. Kalau salah naik, soleh turun. Ya, orang tuh biasa begitu saja. Semua akan nempel ke dalam perangkat tubuh kita, rumusnya begitu. Mata selalu melihat yang baik, maka pada yang jelek kita akan anti. Nggak mau ngelihat yang jelek. Kita palingkan, gak enak ngelihatnya. Tapi kalau terbiasa melihat yang haram, yang jelek-jelek, yang halal, yang baik-baik, akan anti juga.
Ya, nggak enak. Lihat ulama nggak enak, lihat Quran nggak enak, lihat orang ke masjid nggak enak, gitu kan. Lihat masjidnya juga kok tiba-tiba jadi marah, gitu kan. Padahal muslim mungkin boleh jadi. Tapi karena sering dipakai maksiat, jadi matanya nggak peka kepada kebaikan. Ya, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki demikian. Konsepsinya seperti itu. Nah, setan mengaktifkan itu. Supaya muncul ke permukaan. Ya, muncul digoda. Nah, ini adanya di nafas. Nafas adanya di kolbu. Kolbu adanya di sudur. Sodrun, ya, jamaknya sudur. Makanya di surat An-Nas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, gangguan setan yang paling utama, dia akan mengganggu kan? Mengajak hamba, mengajak anak cucu Adam untuk berbuat maksiat. Ya, pokoknya bagaimana caranya menjauh dari Allah. Tugas setan itu cuma satu, bermaksiat. Ya, tugas setan bermaksiat supaya punya teman. Ya, supaya punya teman untuk membuktikan kesombongan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bisa menaklukkan anak cucu Adam. Ya kan? Maka sebanyak mungkin bermaksiat, maksiat. Ya, kalau nggak dari diri kita, nanti dari luar kita. Bisa dari keluarga terdekat, kan? Nanti terjauh, semua pokoknya supaya maksiat saja. Nah, perlindungan terbesar Allah kepada kita itu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi kalau ada, semoga Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara-perkara jahat yang muncul dari luar saja. Ya, ada orang mau misalnya, mohon maaf ya, menodong, merampok, membegal dan sebagainya. Tentu itu masuk ya dalam kategori perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diarahkan ke jalan yang aman, terjebak dari kemacetan yang bisa membuat kita misalnya sulit ya dan sebagainya. Itu perlindungan-perlindungan yang secara langsung kita rasakan, tapi ada yang orang nggak sadar. Dilindungi dari perbuatan maksiat adalah perlindungan dari Allah yang menghadirkan nikmat yang sangat besar. Ya, karena itu nggak mudah. Kalau Anda gangguan-gangguan fisikal itu kan di tempat tertentu, nggak di semua tempat. Tapi maksiat itu bisa dibawa bahkan ke tempat-tempat yang sunyi. Coba lihat, ya orang kan kalau maksiat itu ya nggak harus ada pembegal, harus ada perampok dan sebagainya. Kadang-kadang ke kamar bisa maksiat sendiri. Ya, tayangan yang kotor kan maksiat, ya kan? Di tempat kerja masuk ruangan tersendiri, nolnya ditambahin 1, tanda tangannya dipalsukan, macam-macam, maksiat kan? Allah melindungi seorang hamba untuk terjaga dalam perbuatan taat dan meninggalkan maksiat. Itu perlindungan Allah yang paling tinggi. Kalau ingin dilindungi Allah, maka caranya tadi tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa. Karena takwa itu lawan dari sifat fujur. Fujur mainannya setan. Ya kan? Makanya nanti setan memberikan was-was. Kalau orang dekat dengan Allah, tingkatkan takwa, Allah kirimkan malaikat untuk menjaga dia. Ya, dan malaikat ini nanti tugaskan oleh Allah untuk merespon, menguatkan sinyal takwanya. Makanya malaikat membisikkan pada jiwa takwa, setan membisikkan pada jiwa fujur. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ya, karena itu kalau ada orang kuat dorongan malaikatnya, maka ketika dia misalnya mendengar seruan kebaikan, cepat. Allahu Akbar, cepat. Semakin tinggi sebelum azan sudah berpikir, sudah siap-siap. Ya, maksiat itu jangankan dikerjakan, baru terpikir, sudah takut dia. Udah anti. Pernah antum kepikiran, misalnya pas kotak infak lewat langsung disimpan masukin tas. Jadi kalau orang begini, antum nyiapin tas, tas gitu kan. Pernah begitu? Enggak kan? Ya, mau kepikiran aja enggak kan, apalagi berbuat gitu. Ya, nah itu perlindungan Allah yang paling tinggi. Izin ya kalau saya bahas, kadang ada banyak hal yang kita itu mendapat di kalimatnya, tapi kita nggak merasakan nikmatnya gitu. Jadi kalau kita hadirkan nikmat Allah itu, maka kita akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Nah, itu penting sekali. Kadang-kadang orang itu selalu mengharapkan datangnya nikmat yang jauh, tapi tidak merasakan nikmat yang dekat. Sehingga ketika nikmat yang dekat itu hilang, baru terasa ya, betapa besar nikmat itu semua. Sehat itu kan nikmat yang paling dekat. Ketika sakit baru terasa. Ya Allah, nah, kamu kemana aja selama ini Joni? Kalimat itu kemana gitu kan? Baru ya Allah tiba. Gitu. Baik, sehat, kasih napas. Begitu pengap kan baru kan? Ya, napas itu kan gratis. Coba tiap waktu napas tuh gratis tuh. Ya. Begitu napasnya ngos-ngosan baru kan? Nah, jadi itu yang penting kita hadirkan dalam kehidupan. Bismillah, ya. Baik, mengenai i'tikaf. Pertanyaan seperti i'tikaf. Apakah i'tikaf diharuskan di masjid? Dan bagaimana cara untuk pekerja yang bekerja jam malam agar mendapatkan fadilah atau pahala malam Lailatul Qadar? Baik, jazakumullah khair Ustaz, mohon pencerahannya. Ada 2 pertanyaan di sini. Pertama terkait i'tikaf,
Kedua, bagaimana amalan untuk mendapatkan malam Al-Qadar dalam kondisi barangkali kesulitan untuk i'tikaf. Baik ya, jadi teman-teman sekalian, i'tikaf terkait dengan tempat. Saya nggak bahas dulu terkait dengan cara dan makna. Nanti ada tempatnya tersendiri supaya kita fokus di sini. Tempat i'tikaf itu mutlak di masjid. Di masjid, bahkan sebagian merinci. Masjidnya masjid yang digunakan sebagai jami', mengumpulkan orang banyak, setidaknya digunakan untuk sholat Jumat, gitu kan? Ada yang merinci sampai ke situ. Ya, merinci sampai ke situ. Jadi, tapi yang disepakati oleh para ulama, kan, menyepakati bahwa tempat i'tikaf itu di mana? Di masjid. Ya, karena itu nanti di hadis Muslim, di Al-Bukhari juga nanti ada bab khusus tentang i'tikaf. Di sini ya. Kalau saya tunjukkan misalnya, nanti setelah ada bab puasa itu, di halaman 290-an ya, sebelah kiri kalau saya tidak keliru. Nah nanti ada kitab Fadlul Lailatul Qadar, kitab salat tarawih, Fadlul Lailatul Qadar, setelahnya i'tikaf. Ya, setelahnya i'tikaf. Jadi kita bisa temukan, tuh kita boleh i'tikaf, betul. Ya, kita boleh i'tikaf. Jadi di sini ada bab spesifik teman-teman sekalian. Di kitab ke-33, kita boleh i'tikaf. Jadi saking pentingnya i'tikaf ini sampai-sampai Al-Bukhari menghadirkan bab tersendiri ya, pembahasan tersendiri, kitab tersendiri. Di hadis Muslim juga ada ya tersendiri. Dan dari mana taunya itu di masjid? Dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau beriktikaf, beliau lakukan di masjid, gitu kan? Dan ketika beriktikaf ini, beliau hanya memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hal-hal yang terkait dengan dunia itu ya ditepikan, ditanggalkan, ya sampai nyisir pun. Ada nanti dalam riwayat Sayyidah Aisyah menyisir rambut Nabi itu ketika Nabi akan dirapikan itu sampai kepalanya seperti diinikan lah ya. Kan ini kalau kita perhatikan ini masjidnya misal saja ya, ilustrasi ya, ini masjid di sini. Nah, ini kan kamar Nabi ya. Raudhah kamar Nabi beriktikaf itu di kebelakangkan begini kita supaya bisa disisir. Ya, jangan terbayangkan bagaimana ingin fokusnya ibadah sampai sebagian badannya ada di masjid, sebagian dari kepalanya disisirkan seperti ini. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk beriktikaf itu untuk membangun kedekatan dengan Allah, dan tempatnya di mana? Di masjid. Ya, kalaulah kemudian i'tikaf itu bisa dilakukan di rumah, tentulah Nabi tidak harus ke masjid. Ya, dan beliau akan mungkin berlama-lama di rumah, dan ini menunjukkan kepada para sahabat pesan bahwa i'tikaf itu boleh dilakukan di rumah kalau Nabi tidak keluar, tidak ke masjid. Tapi ketika Nabi ke masjid, menyontohkan ke masjid, kemudian juga perilaku semua kegiatan Nabi itu konsentrasinya di masjid, hanya hajat-hajat yang sifatnya darurat yang dijadikan kemudian boleh kita keluar dari lingkungan itu, ya, seperti misalnya mau mandi, ya, buang hajat, gitu kan, karena ada yang ke toilet dulu ya, boleh ini ke toilet dulu di sini misalnya, atau yang rumahnya dekat dengan masjid ya penuh misalnya kan, nggak usah ditahan-tahan ya, jadi penyakit gitu kan, kemudian boleh singgah dulu tapi cepat lagi kembali ya. Nah itu ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya i'tikaf dilakukan. Masjid itu rumah Allah, baik ya. Karena itu i'tikaf asalnya dari kata akaf asalnya ya, akafa ditambah alif dan ta menjadi i'takafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf ya. Infinitifnya dari kata akafa, sesuatu yang fokus, yang sulit untuk dipalingkan ya. Orang yang fokus terhadap sesuatu sehingga sulit dipalingkan disebut akif ya. Misalnya ada orang tua namanya Cepi misalnya kan, terus kita panggil Mas Cepi, dia nggak nengok-nengok, gini aja kan. Nah, itu disebut Mas Cepi sedang akif, ya. Akif. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyeru umatnya, ya, untuk bisa merespon dakwah beliau, ya, itu nggak bisa fokus ya pada berhala, gitu kan. Fokus sampai beliau mengatakan, "Ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun." Apa sih istimewanya berhala-berhala ini sampai kalian tuh aku seru nggak respon, gitu kan? Ya, aku kasih logika malah marah-marah sampai fokus di situ. Ya, sampai menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadikan satu proses yang serius, ya, proses yang sungguh-sungguh untuk memalingkan fokus, menjadikan diri kita terfokus kepada Allah, hanya Allah saja dalam kehidupan, sehingga yang lain tidak memberikan beban kepada kita, ya, itu tambah alif dan ta, alif di depannya, ta sebelum akhirnya. Jadi menjadi i'takafa, kan? I'takafa. Maka yang tadi akafa jadi i'takafa, sifatnya disebut i'tikaf. Usaha yang serius dan sungguh-sungguh untuk membangun fokus hanya kepada Allah saja. Ya, kepada Allah tuh maksudnya bukan nanti di masjid, dan bukan begitu.
Semua kegiatan kita itu berada dalam naungan ibadah kepada Allah. Makan, kita niatkan ibadah. Makanya kalau makannya niatnya karena Allah, nggak akan mencari makanan yang tidak Allah sukai. Bekerja karena Allah, dapat dunia pasti dapat. Ya, semua bekerja itu pasti dapat lah. Cuman bedanya nanti rezekinya halal atau haram, berkah atau tidak. Ya kan? Ya, itu kan dalam fikih begitu. Halal atau haram, berkah atau tidak. Boleh jadi halal bisa. Halal kan tidak melanggar ketentuan, nggak mencuri, nggak apa kan. Non muslim juga bisa mendapatkan itu. Ya, tapi nanti berkah atau tidak. Ya, berkah atau tidak. Berkah itu bertambah nilai kebaikan, ada pahalanya. Atau cuma dunia saja. Ya kan? Nah, ada yang sifatnya halal haram dalam perkara fikih yang mutlak. Makanan misalnya kan, ada yang haram, ada yang halal. Nanti rezeki yang berkah itu diarahkan pada kebaikan. Kalau kita kerjakan karena Allah, itu semua terjaga nanti. Pekerjaan baik, ya. Dan terarah, menjauh dari maksiat, rezekinya diberkahi, selalu tercukupi, bahkan lebih. Padahal gaji mungkin berapa? Pendapatan berapa? Gitu kan? Banyak pendapatnya dibandingkan pendapatannya gitu kan? Cuma, apa yang dia hasilkan dalam kehidupan itu berkahnya banyak. Sehingga nyaman saja hidupnya. Ya, nggak banyak beban gitu. Ya, beban kehidupan, ujian, sudah di kampus ujian, beban hidup lebih banyak gitu kan, ujiannya. Jadi pas dosen bilang, kita hari ini ujian, maaf Pak, saya tidak ikut. Kenapa? Udah banyak ujian hidup. Jadi, yang kayak gitu tuh, nggak ada, nggak akan muncul. Apapun itu. Ya, nikmat gitu keadaan hidupnya. Jadi itu butuh latihan. Latihannya kemana? Ya ke pemilik kehidupan. Datanglah kita ke rumahnya, datang ke masjid. Yang paling cepat begitu kan? Ya, Anda ingin bertemu dengan si fulan misalnya kan? Ya, yang lebih cepat kan datangi ke tempatnya. Ya kan? Sampaikan hajat Anda, ya, bangun komunikasi yang baik. Nah, kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapat kebaikan, Allah kasih jalan. Datang ke masjid, kenakan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika ada seruan dari masjid, panggilan dari masjid, datang. Di antara seruan ke masjid itu melalui i'tikaf, datang. Ya, kenakan penampilan terbaik kita, fokus dalam ibadah, ya, sehingga atur waktu dengan baik, kapan waktunya tidur, kapan waktunya ibadah. Tidur pun itu kalau diniatkan i'tikaf saat masuk, itu masuk ibadah itu. Jangan main-main, tapi bukan tidur yang keberlangsungan sifatnya. Ya, jadi habis subuh tidur nunggu buka gitu kan, setiap waktu sholat baru bangun. Ngapain i'tikaf? Nggak ngaji kamu, udah dimimpi. Jadi nggak begitu sifatnya, ya. Walaupun nanti ada yang unik juga, tapi nggak harus semua sama begitu. Ada orang unik ya, dipuji, alim, baik gitu kan. Ya tidur banyak, disoal orang lain. Begitu disoal lama membelanya. Orang itu tidurnya beda gitu kan. Waktu ditanya, kamu kenapa banyak tidur? Aku tuh meniatkan tidur supaya terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nggak mau maksiat. Ya, karena ketika aku bangun, aku khawatir mataku melihat yang salah. Telingaku mendengar yang salah, gitu kan? Jadi daripada dipakai yang salah, dengan tidur lebih selamat katanya. Tapi kondisinya kan beda. Dia pekerjaannya apa? Aktivitasnya apa? Kalau kita bisa memilih berjuang dengan pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, kaki kita untuk berjuang mengalahkan nafsu kita, di situ ada pahala lagi. Ya, kalau tidur kan berarti nggak dipakai ini ya untuk berjuang. Ya, jangan dikira nggak ada pahalanya ketika mata dipalingkan dari maksiat. Ada seperti mata dipakai untuk taat, ada pahalanya. Ya, telinga dipakai untuk maksiat, ada dosa. Berarti kalau dipakai untuk taat, ada pahala. Bukankah saat kita baca Quran dengan lisan kita, ada pahala kan setiap hurufnya 10? Ya kan? Sama saja ketika mencela orang, ada dosa di situ kan? Nah, sekarang kalau tidur lisan nggak dipakai. Ya kan? Berarti nggak ada pahala melekat pada lisan, melekatnya pada tidurnya. Yang dihukumi niatnya. Gitu kan? Ya, jadi artinya orang berjuang dengan perangkat tubuhnya, itu memungkinkan dia mendapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan diam. Gitu cara memahaminya. Sehingga nanti jangan disimpulkan kalau gitu tidur aja di sini, gitu kan? Itu cara berpikir yang pendek sifatnya. Ya, jadi harus luas pembahasannya supaya kita mengerti. Nah, kembali kepada tadi, jadi syarat i'tikaf dilakukan di mana? Di masjid. Ya, di luar masjid tidak ada i'tikaf. Makanya ada yang sangat detail sekali karena Nabi di masjid, maka musholla pun tidak masuk dalam kategori i'tikaf. Ya, kalau kita mau ambil esensinya, boleh. Esensinya itu fokus. Kita tarik kegiatan untuk fokus kepada Allah. Misalnya di masa pandemi ini ada beberapa masjid yang tutup misalnya kan. Tutup dalam pengertian bukan hilang kegiatan tapi terbatas sekali. Ya hanya pada pengelola masjid saja misalnya, atau adzan, iqamat, salat terbatas ya, karena daerah-daerah merah, daerah-daerah sulit misalnya kan. Nah, jangan dipaksakan dalam kondisi itu. Tarik esensinya. Bawa ke rumah, sediakan satu ruangan dan sebagainya gitu kan, untuk bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Ya, bisa saja, tapi nggak dihukumi i'tikaf.
Ya, dihukuminya kita fokus aja untuk ibadah di situ. Ya, cuma kita dapat esensinya. Dan ada perbedaannya ya. Kalau ke masjid kan perangkatnya perangkat yang mendukung kita untuk ibadah. Kayak semalam kita bahas suhbatus salihin, ngelihat orang-orang soleh, gitu kan. Antum mau tidur lihat orang lain sholat, ya kan malu sendiri kan? Ya, Anda mau main-main handphone, yang lain baca Quran, malu sendiri. Tapi di rumah tantangannya apa yang dilihat? Ya, lihat majalah, lihat tembok, lihat ini, lihat itu. Baru ngaji sebentar, alif lam mim, tangtin nunding tangtin tung, tangtin nunding tangtin tung. Alif lam mimnya cuma berapa detik, itu jawab handphonenya bisa 5 menit 10 menit. Ya kan? Ya, terus lewat ini, lewat itu. Antum pengen fokus, adik kemudian nonton TV, ya. Keluar berita ini, berita itu, pengen lihat lagi, keluar dan seterusnya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Makanya di beberapa tempat itu membuat mihrab. Mihrab itu boleh tidak hanya di masjid, di luar masjid pun boleh. Ya, seperti Maryam, ya, Sayyidah Maryam alaihissalam punya mihrab. Dibuatkan kemudian oleh kedua orang tuanya, lalu dibimbing oleh Nabi Zakaria. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, wa taqabbalaha fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wa ja'ala 'indaha rizqa. Ya, jadi Sayyidah Maryam punya mihrab. Ya, dan itu konteksnya bukan di masjid. Bukan di masjid. Ya, kemudian juga Sayyidah Sulaiman, ya, itu membangun mihrab. Bahkan yang disuruh bangunin para jin. Mahari bawa tamathila gitu kan, disuruh bangun mihrab, ya kan, untuk semua bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita bangun misalnya mihrab atau bikin musalla atau khususkan tempat tertentu untuk ibadah walaupun tidak harus luas. Saya dulu pertama ke Indonesia pulang, ya, kontrak di Ciputat, ya, kemudian ya petakan-petakan seperti itu, terus kita kasih hamparan sejadah satu bagian untuk jadi mihrab kita untuk ibadah, ya, fokus kepada Allah, dan enak, alhamdulillah gitu, bisa lebih maksimal, ya. Nah, kemudian bukan aib ya, dunia cuma sementara, kita aja di dunia ngontrak, kenapa harus aib jadi punya kontrakan? Kita di dunia cuma ngontrak, udah gitu ditinggalin kan, selesai kan? Terus kenapa aibnya apa kalau punya kontrakan? Emang di dunia itu ngontrak kok. Jadi yang serasa punya rumah, punya kendaraan, itu kan nggak dibawa pulang. Kalau punya kita dibawa sampai kuburan. Tapi kan ke kuburan nggak dibawa. Artinya dunia itu selesai, cuma fungsinya aja digunakan, fungsinya selesai. Ya, ya, kita kan punya kontrak di dunia ini untuk kembali ke akhirat. Kontrak kita misi membawa kebaikan sebagai bekal pulang. Jadi kalau kita kontrak misalnya ini bukan aib. Jadi biasa saja. Ya, bahkan ada para ulama yang tampilannya bagus tapi ternyata nggak punya rumah. Rumah dalam arti menurut orang rumah tetap dan sebagainya. Nggak ada yang tetap di dunia ini. Ya, madama umur muta'alliqah bil umur dunyawiyah fa khalas tazul. Ya. Jadi semua yang terkait dengan urusan dunia itu sudah pada akhirnya akan ditinggalkan gitu. Imma kita meninggalkan dunia duluan atau dunia meninggalkan kita duluan. Jelas ya? Jadi hidup itu santai aja gitu. Gak usah terlalu capek. Tuntutan nafsu itu kalau banyak dipenuhin bikin capek. Ya. Ya, saya merasakan itu nyaman aja gitu, ikutin aja, nggak ada bedanya kok, nggak ada beda, demi Allah saya katakan, orang yang visinya jelas nggak ada bedanya. Jadi kita cuma istilah manusia saja, ini posisinya ini posisinya itu, tidak. Itu kembali kepada kita, tinggal kita mau milih jalur yang mana untuk bertakwa kepada Allah. Jalur ilmu yang seperti saya ambil sekarang, jalur harta silakan boleh seperti Utsman bin Affan, Rahman bin Auf, ya kan? Ya, jalur saya itu ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, saya ikuti itu. Jalur harta ada, jalur kedudukannya boleh silakan, ya seperti Amr bin As, gitu kan, atau misalnya khalifah-khalifah yang 4, gitu kan, itu ambil kedudukan juga. Atau dengan tenaga seperti Bilal bin Rabah, Bilal adzan Allahu Akbar, dan begitu selesai adzan Nabi komennya di like sahabat, di share tabiin, nyampe ke kita. Apa Nabi apa komennya? Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Bilal sederhana, wih adzan masuk surga, ngapain bisnis? Ngapain bisnis katanya, saya nggak mau kedudukan, nggak mau harta, mau hidup aja buat pulang katanya kan, adzan masuk surga, ya udah konsisten adzan aja. Makanya fikih marbot belum pernah ada kan, ya, dan nggak dibahas yang kayak gini gitu, jadi motivasinya nggak berlebih. Ya, jadi motivasinya kadang-kadang apa ya, jadi kembali ke dunia lagi gitu. Ya, ada lagi yang mengorientasinya berapa gajian di situ berapa, capek, ya capek, karena rezeki itu udah teratur. Surga kita yang belum jelas gitu. Rizki itu teratur, jadi nggak usah terlalu membayangkan gimana. Cuma di beberapa kegiatan itu memang Allah menempatkan kemuliaan.
Ya, seperti di pengetahuan ada kemuliaan, di ilmu ada kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Ya, makanya jadi ulama terangkat, imannya kuat terangkat. Jadi kita kalau rajin ibadah, Allah akan titipkan di kolbu-kolbu orang sekitaran kita itu rasa hormat. Nggak percaya silahkan rajin ke masjid, rajin baca Quran, kan rajin aja. Orang itu akan melihat persepsi kita akan berubah. Ada penghormatan, ada segan. Itu yang Allah titipkan, cahaya kebaikan. Sama dengan ilmu. Coba begitu Anda mengajar kan, walaupun di ngajar sekolah biasa gitu kan, sekolah umum itu kan, orang kan bilangnya apa? Pak Guru, Bu Guru, ya kan? Sekolah agama Ustaz, ya kan? Saya dipanggil Ustaz, Antum dipanggil Ustaz. Apa bedanya sama-sama Ustaz kan? Jelas ya? Ya, Masya Allah gitu. Pergi ke Timur Tengah sebentar, pulang-pulang ke sini Syekh. Gitu ya. Nah, jadi itulah kehidupan tuh begitu. Dan itu bisa dihasilkan lewat i'tikaf. Jadi kalau i'tikaf itu nggak mampu melahirkan pribadi demikian, berarti ada yang kurang sempurna. Ya, kok pulang i'tikaf makin galau, pulang i'tikaf nyari dunia. Nah, berarti ada yang salah gitu. Ya, ada yang salah. Nah, dunia itu bukan ditinggalkan. Dunia bukan ditinggalkan. Dunia itu hanya ditumpangi saja supaya menjadi perahu akhirat kita dalam nilai-nilai kebaikan. Nah, bagaimana? Yang pertama berarti terjawab ya. Nah, berarti i'tikaf bukan di rumah kan? Baik. Dan di sini para akhwat juga tidak harus kemudian melancarkan protes sampai demo misalnya kan. Akhwat nggak bisa i'tikaf, tidak. Ya, akhwat itu perempuan-perempuan tuh, wah Masya Allah itu rohsanya luar biasa, dan di balik rohsah itu ada hikmah serta pahala. Ya, misal yang sudah berumah tangga gitu kan, kalau dia ada suami, ada istri, ada anak dirawat, dia cukup memfasilitasi suami atau anaknya untuk beriktikaf, dia keluar masjid difasilitasi, diberikan bekal-bekalnya dan sebagainya, disiapkan, itu dapat pahala yang sama dengan apa yang dikerjakan di luar rumahnya. Seperti itu Nabi menyampaikan di hadis Muslim kepada perempuan Ansar, rapat perempuan tuh, ya, perempuan cerdas-cerdas, nalar rapat. Tanyakan kamu utusan pada Nabi, tanyakan deh, itu bahasa kita begitu. Enak jadi laki-laki tuh. Ya, tapi nggak ada yang transgender waktu itu. Ya, pokoknya cuma kepikiran gimana caranya bisa menyaingi itu. Nggak ada ganti-ganti nama, ganti suara gitu kan, ganti penampilan itu nggak ada. Ya, dia enak, tapi laki-laki bisa ke masjid, jadi laki-laki bisa haji kapan saja, bisa ikut jihad dan sebagainya. Kita bagaimana pahala kita kan ya? Nah, maka diutuslah seorang untuk bertanya pada Nabi. Begitu dia bertanya, Nabi langsung jawab. Pertanyaan pertama Nabi kepada para sahabat, ya, adakah yang terbaik kalian bertanya seperti yang perempuan ini? Jadi maksudnya saya belum dengar pertanyaan terbaik seperti yang ini gitu ya. Kualitasnya bagus gitu. Ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Maka kata Nabi, apa yang dikerjakan para lelaki di luar rumah, maksudnya para suami-suami ya, di luar rumah, baik dia sholat, haji dan sebagainya. Kalau istri-istrinya, perempuannya rela dengan itu semua, dia menyiapkan, dia mendukung, dia mensupport, maka perempuan itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang dikerjakan laki-laki tanpa dikurangi sedikit pun. Wah, langsung gembira, lompat-lompat dan sebagainya. Mau terima gaji tanpa kerja, cuma ridho aja. Ridho tuh itu dianggap biasa. Lihat di akhirat nanti, jangan dianggap biasa gitu. Ya, jangan dianggap biasa. Banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa didapatkan. Sama aja. Ya, di dalam rumah kan nggak ada yang protes, nggak ada yang pukul-pukul, tok, bikin apa? Ya, nggak ada, semua paham. Jadi kalau dengan ilmu itu semua mudah, nggak ada yang berat gitu. Ya, sama para akhwat nggak bisa ke masjid, di rumah ibadah sama dengan laki-laki di masjid, sama. Nah, kalau ada tempatnya, misalnya tempatnya khusus, nggak terganggu, nggak ada fitnah, boleh silakan ke masjid. Tapi kalau nggak ada demikian, apalagi situasi begini, nggak usah dipaksakan. Nah, dengan ilmu itu jadi mudah. Dengan ilmu nggak ada protes, nggak ada bikin status, nggak ada macam-macam, nggak ada berpikir yang berlebihan sampai bikin aliran Islam liberal, Islam ini, Islam itu untuk nyari keinginan sendiri gitu. Ya, paham ya? Nah, jadi itu poinnya. Bagaimana mendapatkan pahala malam Al-Qadar? Ya, malam Al-Qadar kalau sekiranya tidak bisa i'tikaf. Malam Al-Qadar itu nggak ada kaitan dengan i'tikaf. Ingat. Nggak ada kaitan langsung dengan i'tikaf. I'tikaf itu hanya perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita bisa konsentrasi ibadah. Tapi setiap yang i'tikaf belum tentu dapat fadilah Lailatul Qadar kalau malamnya nggak ibadah. Jadi malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar hanya terkait dengan ibadah yang dilangsungkan di malam-malam Ramadan. Satu di antara sekian malam itu ada bonus yang diberikan oleh Allah berupa apa? Berupa pahala yang berlipat lebih daripada 1000 bulan. Jadi kisahnya begini,
kisah tentang turunnya Quran surah 97 Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Demikian seterusnya ayat. Jadi begini, satu kali Nabi diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kehidupan umat di masa sebelumnya. Lalu Nabi Nuh sekian ratus tahun, gitu kan? Nabi selanjutnya sekian ratus tahun, dari 1000 tahun lebih dan sebagainya. Nabi berpikir, wah berarti ibadahnya banyak dong. Bayangin ribuan tahun, kalau mereka sholatnya ribuan tahun. Terus pas dipresentasikan umurnya umat Nabi cuma sedikit gitu. Antara sampai ke 60, 70, wa qalilu ma yazidu 'ala dzalik, dan sedikit yang melampaui itu. Jadi di atas 100 itu sedikit. Umatnya Nabi itu sampai ratusan ribuan tahun. Ya kan? Sebelum terus jadi semakin mendekat ke kiamat semakin mengecil termasuk pengecilan fisik. Ya, makanya semakin kecil sampai mau kiamat. Tapi jangan disimpulkan kalau ada orang semakin kecil itu kiamat besok gitu. Kayak gitu juga. Tidak ya. Cara berpikirnya tidak demikian. Jadi nanti ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Nah, teman-teman sekalian, mohon izin kawan-kawan dimanapun Anda berada, kalau Anda mendengar suara tak tiktuk itu bukan buzzer ya. Itu mungkin ada kegiatan di samping yang berkah suaranya sampai kepada kita ya. Bukan buzzer ya. Bazdaro yubadziru tabdziran fahuwa buzzer. Baik, sama dengan tabaya tubuh YouTubean. Fasbaka yu Facebookan. Jadi saya penting disampaikan supaya kita berprasangka baik untuk semuanya. Baik, jadi kembali ke yang tadi. Nanti ketika meninggal dunia, kemudian kiamat terjadi ya, kembali kepada Allah, nanti akan dibangkitkan semuanya dalam keadaan semua rata ya, usia. Bahkan digambarkan dalam hadis itu tingginya sekian hasta. Kalau dikalkulasi, laki-laki sekitar 27 meter, ya perempuan 17 meter. Nggak usah dibayangin sekarang. Ya, karena nanti ketika kembali kepada Allah semua rata, semua nggak ada yang tua lagi, nggak ada yang kecil, semua dibangkitkan dalam keadaan yang sangat mulia. Tapi nanti ada bayi-bayi yang protes. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nah, itu pembahasan yang lain nanti ya. Nah, ketika kemudian Nabi merasakan seperti itu, kesempatan umatnya beribadah sedikit, maka turunlah surah ini untuk memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad. Rahmat Allah, kasih Allah sangat luar biasa. Boleh saja umurnya terlihat sedikit, tapi setiap tahun dia berpotensi punya amalan yang lebih daripada 1000 bulan pahalanya. Ingat, bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Khairum min, lebih dari. Ya, kalau lebih dari 1000 bulan berapa? Bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, terserah Allah. Artinya apa? Paling standar 1000 bulan, paling sedikit. Paling sedikit. Ya, kayak 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lah. Ya, 83 tahun, 40 harian lah. Ya. Jadi kalau ada orang yang ibadah, di malam itu, sholat misalnya, pas bertepatan, Allahu Akbar, walaupun cuma 2 rakaat, itu sama dengan sholat 83 tahun, 40 hari tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa begitu nggak? Ya, umurnya cuma 20 tahun, tapi dapat pahala sholat 83 tahun, pas baru takbir, Allahu Akbar, plak meninggal, pas malam qadar. Allahu Akbar. Udah dia tobat, gitu kan? Terus dosa diampuni, dosanya 0, dapat pahala 83 tahun. Luar biasa kan? Orang hidup sampai 950 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun dosanya 1000 tahun juga kan dibawa dalam hidupnya kan? Terbawa kan? Ya, siapa yang nggak berdosa dalam sehari? Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak jaminan amalnya? Sudah sebanding aja, mau hidup 100 tahun, 200 tahun, sebanding aja. Ya, apa yang sebanding itu? Ya, dia dalam sehari berbuat salah juga, berbuat baik juga. Cuma rahmat Allah menjadikan kebaikan 10 kali lipat dari kejelekan. Ya, supaya rahmat Allah turun. Allah tuh kurang rahmat apa lagi tuh? Kalau kita mengerti tentang fikih ini, maka kita akan terus katakan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Karena mengerjakan kebaikan 10, salah 1. Nutupin kan? Jadi rahmat Allah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan hukumannya, dengan amarahnya. Ya, tapi kalau orang nggak dapat rahmat Allah, itu karena kekurangan dirinya. Kekurangan yang dimaksudkan keterlaluan gitu. Kalau udah tawarkan begitu, nggak dia dapatin juga, nggak berusaha juga. Nah, ini malam Al-Qadar ini spesial untuk menyusul umat-umat sebelumnya, diberikan keutamaan, diberikan kebaikan. Karena memang umat Nabi Muhammad ini spesial. Umat dulu beriman, wajar. Nabinya ada. Lihat nabinya langsung. Ya, tapi mereka masih ingkar juga. Kebayang nggak umatnya Nabi Musa? Itu Musanya ada, tongkatnya ada, dibelahnya kelihatan, Fir'aun ditenggelamkan, dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Masih kufur juga. Gitu. Terus ikut Nabi Musa tuh. Ya, diberi anugerah oleh Allah. Masuklah ke kota ini. Ya.
Emang ada gangguan sedikit, tapi dengan masuk aja, kalian nanti akan berhasil. Gak mau masuk juga, apa jawabannya? Buka Al-Maidah ayat 24. Ya, paling kiri sebelah atas. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Ya, fadhab anta wa rabbuka faqatilah innaha huna qa'idun. Musa, nggak mau ah. Ada preman malas di situ. Kamu aja dengan Tuhan kamu pergi ke sana, perangi dulu mereka. Kami duduk di sini. Kalau menang kasih tahu. Tuh, bayangin, kebayang nggak? Nabi Isa kurang apa mujizatnya? Ya, sentuh penyakit sembuh. Ya, dengan izin Allah disebutkan hidup dengan izin Allah, Allah yang kemudian hidupkan. Semua kebaikan di depan matanya dicari-cari mau disalib. Umat Nabi Muhammad kayak kita ini nggak lihat nabinya beriban, nggak lihat nabinya. Bahkan mungkin dalam mimpi belum tentu melihat nabi, masih beriban. Itu luar biasa gitu. Itu luar biasa. Makanya Allah kasih rahmat banyak sekali untuk umat ini. Umat Nabi Musa ada najis disobek dulu. Ya, nggak bisa dibersihin. Sobek, najis di lutut, sobek, situ baru suci. Kita tinggal dibersihin. Fikir 3 cara. Hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Ya kan? Warna hilang, cuci hilang. Bau tinggal dicium. Rasa gimana tuh? Nah, kotoran kucing nih, dilepas gitu kan, nempel. Warna hilang, bau hilang, rasa gimana? Hah? Jilat tuh dong, yummy, enggak kan? Hah? Enggak kan? Ya, itu ada feeling namanya. Ya, ghalabatul dzan, yang paling kuat dugaan kita, itu yang ditetapkan. Nah, tapi rahmat Allah menjadikan hilang, udah cuci. Nggak usah bolong-bolong. Makanya saya sering katakan kalau ada orang yang pakai pakaian punya jin dipakai juga. Terus ada yang sobek, ada yang apa, saya sering bercanda mengatakan tuh umat Nabi Musa nyasar ke sini. Nah, itu canda kita aja ya, betul. Variasinya unik gitu ya. Orang dulu pengen berpakaian, udah punya pakaian disobek ya. Tapi mungkin mereka punya cara pandang tersendiri, asal jangan membuka aurat lah gitu ya, atau merusak yang jauh. Maka turunlah surah Al-Qadar, diberikan kemuliaan itu. Maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu rahmat. Makanya ketika rahmat jadi mudah. Sebenarnya nggak susah dapat Al-Qadar, itu nggak susah. Gampang, asal tiap malam Ramadan punya space dan spare waktu untuk ibadah. Tempat dan waktu untuk ibadah. Ya, nggak harus banyak. Dan rumusnya cepat kok. Salamun hiya hatta matla'il. Jadi dari malam sampai menjelang fajar. Artinya malam itu kan dari Ba'da Isya. Ya, asal kita nggak banyak berbuat maksiat, dari Ba'da Isya kita sholat Isya, tarawih. Ya, terus jangan maksiat tuh, hati-hati. Kita coba yang maksimalkan ngaji Quran dulu setelah tarawih, gitu kan? Istirahat, malam cuma bangun, ya sebelum fajar lah bangun, sebelum sholat sahur, 2 rakaat sholat, gitu kan? Ya, 2 rakaat sholat, udah selesai itu, udah, itu kalau konsisten tiap malam, dapat kita insya Allah. Tiap malam. Gitu aja tiap malam, lakukan. Ya, kita mengejar ini di akhir-akhir untuk fokus. Boleh jadi turun di malam-malam terakhir, tapi juga bisa turun di awal, di akhir tuh lagi nyari malam Al-Qadar tuh. Cuman kecepatan kawan kita. Ya, alhamdulillah. Jadi poinnya jelas ya. Nyambung pemirsa? Tidak, karena di belakang kamera ada yang berusaha mendapatkan malam Al-Qadar lebih cepat. Baik, jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kalau di sini dia mengatakan bagaimana bisa mendapatkan pahala malam Al-Qadar, sedangkan dia nggak mampu iktikaf? Gampang, dia sedang syek malam, baca Quran malamnya. Tadarus, sambil jaga ulang-ulang, nggak harus mencari yang nggak hafal. Murojaah yang nggak hafal gimana? Nggak hafal di murojaah. Yang hafal aja kita bacain malam-malam. Ya, ayat kursi baca, Al-Ikhlas, Juz Amma, apa sambil kita jaga begini. Apa nggak menghentikan profesi kita tentang ibadah apapun itu. Apakah security yang sedang jaga sambil murojaah kan? Murojaah kan nggak harus pakai mic, jaga pakai mic nggak ada. Biasa saja gitu kan, sambil jaga, sambil zikir, subhanallah, alhamdulillah, dapat pahala. Itu rahmatnya Islam. Paham ya? Nah, yang baru satu pertanyaan tuh. Ya gitu kalau ngaji kita begitu. Nah, itulah prakteknya. Makanya benar kan terbukti semua pertanyaan dalam kehidupan ada jawabannya. Di Quran ada. Jadi kalau kita menghafal Qurannya benar, belajarnya benar, enak hidup ini. Di setiap kita melangkah tuh ayatnya hadir. Ini ya cara menjalaninya. Terus yakin di hadis ada. Coba sampai begini nih. Ini baru 1 jilid. Dan Abu Daud, ini Tirmidzi, ini Al-Bukhari. Ya. Tadi di rumah belum sempat saya bawakan karena saya dari Banten tadi. Ya, kita mensupport ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif.
Ya, ini ada teman-teman, saat ini kan banyak, terus ada petugas-petugas jaga, kita supportkan, kasih herbal ya untuk meningkatkan imunitasnya dan sebagainya. Saya baru sampai, saya berangkat jam 6 tadi. Ya, kita tadi yang tikaf malam, subuh jam 6 saya berangkat, sampai koordinasi, ya kirim sembako, kirim macam-macam, selesai. Balik baru nyampe kita langsung live sekarang. Ya, dari rencana saya mau bawa Syarah Al-Bukhari, saya mau tunjukkan bagaimana ulama kita itu membuat satu penjelasan. Ada yang syarahnya 12 jilid, ada yang 4 jilid, itu kan, ada yang diperingkas lagi dari situ. Tapi saya mau tunjukin betapa dalam agama itu solusi. Ya, yang kalau dirinci mungkin makin banyak jilidnya. Ya kan, makin banyak jilidnya. Nah, jadi silahkan kalau Anda ingin mencari kebenaran Islam dari situ saja sudah yakin kita. Coba cek dengan keyakinan lain untuk meyakinkan kita ya. Bukan untuk kita berdebat, berselisih, menyoal atau mencela, itu jauhkan. Ya, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ilmu itu membuat keyakinan kita yakin. Ya, kita nggak maksa orang untuk ikut Islam. Kita hanya menjelaskan dan menampilkan keislaman. Ya, non-muslim itu nggak baca Quran, non-muslim nggak baca hadis, tapi dia baca kita, baca perilaku kita. Ya, ya dalam konteks baca tuh nggak semua gitu kan mau belajar begitu. Pada umumnya nggak baca. Pada umumnya non-muslim nggak baca Quran, ya nggak biasa baca Quran, nggak biasa baca hadis, tapi mereka membaca kita, membaca karakter kita. Itu mengikuti perintah Allah. Karena Allah yang suruh. Ya, ikhlas itu kan beribadah karena Allah. Allah menyuruh kita. Ya, salat silakan, infak silakan. Supaya dapat surga setelah langit dan bumi. Alladzina yunfiquna fis sarai wal Allah. Silakan infak. Dapat itu boleh. Tapi ada angan-angan yang tidak dibenarkan. Itu tamanni, ya. Tamanni itu apa? Mengandaikan sesuatu yang enggak terjadi. Membayangkan sesuatu yang tidak terjadi atau jauh dari apa-apa yang mungkin dicapai. Ya, ya laitani kuntu turaba, kan, gimana aku jadi tanah aja supaya nggak dihisab, itu nggak mungkin. Ya, itu saat di akhirat banyak yang menyesal. Sama dengan sekarang, wah, lihat burung, andai kan aku jadi burung, nggak akan, hilang waktu. Itu sedang kerja setan. Karena ada ayat ini An-Nisa itu, ya di surah An-Nisa itu ayat 118. Ya, la'anahullah la'takhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, ya, wala udhillannahum wala umanniyannahum. Wala udhillannahum, kata setan, aku akan sesatkan anak cucu Adam itu, wala umanniyannahum, ya, dan di antara penyesatan itu akan memberikan angan-angan, imajinasi, ya, yang enggak, yang sifatnya enggak ada, enggak jelas. Kalau imajinasi positif kayak tadi, jadi
boleh diturunkan di kegiatan sah. Boleh. Tapi ini kegiatan kurikulum kehidupan sekolah ditempuh boleh. Tapi mengadakan sesuatu yang nggak ada, saya pengen terbang pakai sayap sendiri gimana? Nggak bisa, ya cuma menghayal aja gitu. Ya imajinasi yang nggak bisa dicapai, nah itu yang harus dihindari, cepat palingkan karena setan akan masuk, dia udah berjanji setan itu pasti ada. Coba kalau nggak percaya, muncul kan tempat kotor tuh kayak di toilet, makanya orang banyak imajinasi di toilet itu kan. Orang harusnya cepat, dia lama-lama kan, ngapain? Ini kayaknya tentang Anda ide tidak kreatif kok di toilet. Ya, paham ya? Nah, balik ke sini. Nah, seandainya ini coba kita lihat positif nggak nih? Seandainya kita bangun di waktu yang sudah mepet, waktu sahur, kita dengan subuh, sedangkan kita dalam kondisi junub, bukan kita kali ini yang nanya, ya. Kalau kita kan ngayak-ngayak. Ya. Baik, mungkin beliau yang bertanya, seandainya bangun di waktu yang sudah mepet dengan sahur, waktunya mepet ke subuh. Sekarang subuhnya misalnya jam 4.34, gitu kan? Kemudian bangunnya misalnya jam 4, taruhlah 25, ya. Jadi ada ya, lalu mandi sebelum menunaikan sholat. Ini pun ada solusinya di sini. Ada pembahasannya di sini. Kalau kita buka kitabnya ketemu ini, ya. Saya sendiri Al-Bukhari nih, kalau saya berikan ya. Di Al-Bukhari itu dari 280 di kitab yang sama ini kitab Shaum, dimulai dari halaman 280. Jadi kalau kita turunkan babnya, pernah yang kemarin saya lompat, sebelumnya ada bab tentang al-ghusl, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, kita misalnya nah ini kitab Shaum, betul ya, di halaman 280 yang kitabnya sama dengan saya. Ya, kadang ada yang Ustaz, saya cari kitabnya, saya temukan ini semua nggak sama ternyata, ya. Mungkin Anda beda cetakan atau salah di mana belinya dan sebagainya, ya. Tapi kalau misalnya beda, kalau bab nggak mungkin beda. Kalau kitab nggak mungkin karena jumlahnya sama semua. Kalau nomor mungkin karena ada ikhtisar, ada yang 2 hadis karena sama disingkat jadi 1, gitu kan? Ada yang seperti itu. Nah, ini kitabnya yang seperti ini yang tanpa syarah. Yang syarah nanti ada lagi, ya. Ini kitab Shaum, kitab ke-30. Nah, dalam pembahasan yang pernah kita teman-teman sekalian bahas, nah ini bab ke-25 misalnya, bab irtisal shaim, bab tentang mandinya orang puasa, ya. Mandinya orang puasa. Dan bab ke-22-nya di halaman 284. Ya, bab ke-22 yang ini. Ya, sebelum yang tadi halaman 22 itu langsung dijawab, babus shaimi yuslihu junuban. Loh, bayangkan 15 abad yang lalu sebelum ditanyain ini udah ada. Nih, ini tanya kan 15 abad dari Nabi datang. Nabi udah nyampaikan, dibikin bab Imam Bukhari, bab ke-22. Ya, halaman 284, babus shaimi, bab orang yang sedang puasa yuslihu junuban, masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Persis sama kan? Apa yang enggak ada coba? 15 abad yang lalu. Makanya disebut Nabi membawa berita-berita yang besar sekaligus tanabu tentang peristiwa yang muncul di masa depan. Itu makanya Nabi. Jadi nggak bisa orang klaim dirinya Nabi. Saya Nabi ke-26, Nabi ke-27, gitu kan? Itu nggak bisa. Ya, ada pembuktian di sini. Ya, kita bacakan. Ya. Qala haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Sumayy maula Abi Bakar ya ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn Mughirah annahu sami'a Abu Bakr ibn Abdurrahman qala kuntu ana wa abi hina dakhalna ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ummi Salamah ya dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha haddatsana ya Abu Yaman akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna abahu Abdurrahman akhbara Marwan anna Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma akhbaratahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadisnya langsung dari dua sumber, yaitu dari Sayyidah Aisyah dan dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, jami'an. Itu A1, lingkup terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Ya kan? Kemudian waqala Marwan li Abdurrahman bin Harith uqsimu billahi la tuqarni 'anna biha Abu Hurairah Marwan
ya yawma idzin 'ala al-madinati faqala Abu Bakr fakariha dhalika Abdurrahman thumma qaddara lana an najtami'a bi Dhul Hulaifa wa kanat bi Abi Hurairah hunalika ardun faqala Abdurrahman ya Abu Hurairah inni dhakirun laka amran walau Marwan aqsama alayya fihi lam adhkurhu laka فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل يا ابن عباس وهن أعدم وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. Paham? Tidak. Nah, jadi ini mana kejadian? Kejadiannya apa? Kejadiannya ada yang langsung masuk subuh, waktunya subuh, ya kan? Ada yang sebelum subuh. Ya, jadi mepet ke sahur seperti tadi. Kalau waktunya saat masuk subuh seperti ini tadi, yang dibacakan tadi, berarti kan sudah tiba waktunya puasa. Ya kan? Misalnya ada hubungan seksual suami istri, tiba kemudian kecapean, lelah, tertidur gitu kan. Kemudian bangun-bangun pas adzan, Allahu Akbar, bangun ya kan? Nah, karena sudah adzan, tiba waktunya fajar. Kalau sudah fajar, tiba waktunya puasa. Dalilnya Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan minum secukupnya sampai tiba waktu fajar. Kalau sudah fajar, adzan berkumandang, berarti tiba waktunya untuk berpuasa. Maka dalam kondisi demikian dicontohkan dalam hadis ini, ya, apa tsumma yaghtasilu wa yasum. Beliau kemudian mandi lalu meneruskan puasanya. Jadi berpuasa ya di situ. Jadi sudah berniat kemudian teruskan puasanya. Makanya kan niat kan ada yang diajarkan di malam hari, ya kan? Supaya nanti kalau lupa besok harinya ya atau labas seperti tadi ya itu bisa kemudian tetap dalam keadaan yang baik. Jadi beliau mandi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian menunaikan sholat dan tetap dalam puasanya. Jadi karena syarat untuk menunaikan sholat mesti mandi dulu. Ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Quran surah kelima ayat yang ke-6. Jadi kalau tiba waktu subuh berarti kan sudah nggak ada kesempatan sahur kan? Yang ada kesempatan sholat kan? Sedangkan untuk menunaikan sholat itu syaratnya harus bersih, harus taharah dulu. Sedangkan orang junub harus taharah, harus mandi dulu. Makanya untuk menunaikan sholat maka beliau mencontohkan mandi terlebih dahulu dan sahurnya tetap sah, puasanya tetap sah walaupun tanpa sahur. Ya, jadi nanti ada bab tentang bagaimana Nabi SAW itu dalam hidupnya ya tidak menunaikan sahur. Ada yang pernah tidak menunaikan sahur. Lalu ditiru para sahabat, kemudian mereka kelelahan. Lemas, capek, kata Nabi, saya nggak seperti kalian. Saya ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi nggak sahur pada masa itu? Bukan karena nggak sahur, karena banyaknya ibadah malamnya sampai-sampai mendekati ke waktu fajar sampai nggak sempat lagi sahur. Ya, itu pernah terjadi. Tapi dalam kondisi demikian kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalau kalian tetap makan, tetap sahur. Ya, dan Nabi mencontohkan dalam beberapa kesempatan demikian. Tapi ada beberapa kesempatan dalam episode hidup Nabi, saking beliau senangnya ibadah. Kalau malam itu nggak ada gangguan. Ya, dan Nabi itu kan mencari waktu yang terbaik untuk ibadah kepada Allah. Sampai-sampai satu rakaatnya Al-Baqarah, kan? Ali Imran, kemudian An-Nisa, kan? Al-Maidah, dan seperti kita bahas kemarin itu. Nah, jadi nanti ada bab juga di sini tentang yang tadi saya sampaikan. Ya, pernah kita bahas di masa-masa yang kemarin itu ya. Nah, jadi ini kondisi pertama. Kalau kondisi seperti pertanyaan tadi, bahwa sebelum subuh bangun 9 menit lagi tadi, maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan makan sahur. Karena makan sahur itu pertama waktunya masih ada, yang kedua tidak ada syarat dalam keadaan suci. Makanya boleh makan sahur dalam keadaan nggak punya wudu walaupun nggak junub. Ya, misalnya mepet nih, kalau wudu dulu justru kepotong, nanti baru 2 suap ya, belum minum udah Allahu Akbar, ya. Nah, jadi teruskan nggak apa-apa, cuci tangan langsung makan. Ya, jadi begitu selesai dalam keadaan junub ini minimal cuci tangan dulu, sikat dulu, lalu makan sahur boleh, karena syarat makan sahur itu tidak diharuskan dalam keadaan suci. Ya, syaratnya ada makanan dan halal, gitu kan? Ada minuman dan halal, jelas ya. Tapi syarat salat mesti mandi. Jadi habis selesai makan sahur, dia mandi terlebih dahulu, kemudian bersiap menunaikan salat. Paham? Selesai begitu. Ya, komposisi kita dalam memulai persoalan-persoalan dan semua ada. Ini yang paling saya luar biasa ya, bahagia sebagai muslim, harus bahagia, harus bangga ya, kita harus pede. Jadi muslim kok nggak pede? Muslim itu harus bahagia karena semua perangkat hidupnya diberikan oleh Allah ya, semua perangkat hidupnya, bahkan petunjuk hidupnya ada semua, dalilnya ada, makanya bangga, harus senang. Aneh kalau jadi muslim nggak pede. Di muslim kok nggak pede? Perempuan pakai jilbab kok nggak pede? Kenapa? Ya kan?
Ya, terus kita juga ya demikian beribadah ya pede lah, dia bertakbir pede, tapi pede dalam kebaikan, jangan pede dalam konteks yang salah. Ya, jelas ya? Nah, sementara itu dulu ya. Itu dulu, nanti malam kita sambungkan. Sekian dari teman-teman disimpan dulu. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, malam juga nanti insya Allah akan bergabung bersama kita Dr. Syauqi. Nah, kalau yang malam ini levelnya doktor. Ya, S3, nanti kita lihat, termasuk beliau juga pakar di bidang fikih dan usul fikih, terlebih di mawarith, ya, mawarith itu juga nanti bisa kita gali lebih dalam. Ya, mudah-mudahan ada hal yang bisa diurai untuk diskusi, ya, tanya jawab dan sebagainya. Nanti kita malam kita maksimalkan. Ya, ada yang mau menerjemahkan malam? Jadi saya bisa sejenak untuk mengamati. Ya. Siapa Faiz? Ustaz, mau nerjemahkan? Ya, Bapak mau nerjemahkan? Ya, terjemahkan MC bahasa Indonesia, bahasa Arab bahasa Indonesia. Khair insyaallah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini telah kita tuntaskan pembahasan kita. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apa-apa yang baik tentunya dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dalam kebaikan, kemuliaan dan dirahmati Allah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته